Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya saudara sekalian, pada siang hari ini kita diajak dengan bacaan suci ini untuk mengerti dan memahami serta merasakan sabda Tuhan dan juga bait Allah. Di dalam bacaan pertama, sabda Tuhan tidak digambarkan sebagai suatu pengetahuan kaya dengan nasihat, kaya dengan kebijaksanaan. Sekalipun sabda Tuhan memang isinya itu, tetapi digambarkan sebagai suatu makanan. Sabda Tuhan adalah makanan yang manis, tetapi mungkin dirasakan itu pahit. Sedangkan di dalam Injil digambarkan bahwa bait Allah bukan tempat istana, bukan tempat yang megah. Yerusalem sangat megah. Bukan rumah atau gedung menunjukkan kekayaan, tapi rumah doa. Karena itulah maka Yesus marah, karena orang tidak memperlakukan gedung itu sebagai rumah, tapi sebagai tempat yang tidak suci. Saya mau mengatakan begitu, banyak orang lalu rancu. Banyak yang juga tanya kepada saya. Firman Tuhan mengatakan di dalam gereja Diapul dikotori dengan ini, jualan dan sebagainya. Nah, mengapa di paroki, di gereja banyak orang jualan itu semua? Itu mestinya juga diusir. Nah, ini kebacut orang ngomong itu karena tidak mengerti maksudnya. Saudara sekalian, memang dalam khotbah singkat saya tidak bisa mengatakan segalanya. Sabda Tuhan diupamakan sebagai makanan, tergantung dari orang yang makan itu. Kalau dia bisa menikmati makanan itu, sabda Tuhan lezat, enak, yang digambarkan manis. Tetapi di dalam kemanisan dari sabda itu, tidak mustahil terdapat yang tidak enak. Dan tidak enak itulah seringkali membuat mutu dari makanan itu, karena itu banyak vitaminnya. Banyak anak-anak tidak suka sayur, tapi tidak tahu sekarang ini karena pandai cara mengolah makanan sehingga sayur itu menjadi enak. Tetapi karena apa? Sayur tidak enak daripada makan babi, ya, kambing. Lalu orang mengatakan inilah makanan yang ekstra, makanan yang sesungguhnya. Nah, itu keliru kalau dibandingkan dengan sabda Allah. Sabda Allah itu manis karena sabda Allah itu adalah makanan kasih. Karena yang dimakan itu adalah bukan hanya kebenaran-kebenaran abstrak, tapi yang dimakan itu adalah kasih Tuhan yang mencintai. Ya, itulah komuni kudus. Dan komuni kudus itu di mana lesatnya zaman sekarang ini? Orang merindukan seperti Anda untuk menerima hosti suci. Rindu ini karena apa? Karena selama hidupnya Anda itu menerima hosti itu. Apakah Anda yang sekarang siang ini menerima hosti itu lebih menerima komuni daripada orang yang sekarang ada di rumah dengan komuni spiritual? Jawab itu. Kalau jujur tentunya ini lebih marem. Marem itu lain, marem. Marem itu ya cocok, yang ngemplok roti, yang anggono yang spiritual, ya apa? Apalagi mungkin kondisi rumahnya tidak memampukannya dia, mungkin iman spiritual itu ya
Kalau klesetan mungkin lah yang sebenarnya ya enggak pantas itu. Siapa yang ngontrol? Ada yang ngontrol. Apa perlu dikontrol? Tidak perlu. Seperti Anda juga menerima host ini, apa saya ngontrol? Tangani piye? Mulutmu bagaimana? Tidak. Itu menjadi munafik. Hati-hati. Tetapi roti yang Anda terima dan roti yang mereka terima sama, yaitu Yesus sendiri. Hanya bagaimana perlakuan kita untuk menerima Yesus dalam komuni spiritual dan komuni sakramen sangat tergantung dari kesiapan hati Anda. Kesiapan itu bukan disiapkan tidak dosa, itu yang seringkali aku tidak punya dosa kecil atau dosa besar, bukan itu. Kesiapan sampai di mana dalam hidup sehari-hari Anda menemukan Tuhan dalam relasimu sebagai suami, sebagai istri, sebagai romo, sebagai paus, sebagai uskup. Disitulah kualitasnya kita menerima komuni kudus dalam hosti atau spiritual. Tetapi jadi di sini Yesus mau mengatakan, saya pakai Injil ini, kita harus memelihara rumah. Artinya bait Allah itu bukan megahnya, bukan bangunannya yang hebat, tapi apakah bait Allah itu bisa membuat aku dekat dengan Tuhan. Jangan menjadi kemunafikan. Sekarang ini banyak orang beragama itu kalau jujur tanya dirinya sendiri, aku iki betul-betul beriman mengajar ataukah aku ki munafik sebenarnya? Karena di tengah-tengah masyarakat kalau kita pakai bahasa itu setan-setan ya, saya tidak senang pakai kata setan-setan. Soalnya melarikan diri dari orang lain. Iku setan, iku momok. Setan adalah dirimu sendiri yang tidak pantas, yang tidak baik. Itu setan. Maka saya mengatakan ojo sampai kesetanan. Artinya tidak kontrol. Jadi disinilah saya mau mengatakan bahwa kita dengan pandemi ini kita belajar untuk lebih disempurnakan apanya? Hati kita. Bukan gerejanya sebagai gedung. Bukan tempatnya adorasi ini menjadi wah berkilau-kilau. Itu semua membantu. Kalau itu semua akan bisa berkilau-kilau karena hatiku siap menerima berkilau-kilau karena Tuhan itu kasih. Semoga dengan ini saudara sekalian saya mengatakan kita harus selalu bersyukur. Pandemi ini mendewasakan iman. Pandemi ini pahit. Siapa mau orang dibungkus mulutnya ini? Kita ini dihukum sebenarnya. Ya saya minta maaf dibuka saja. Nah, kalau dibuka ya, lalu Anda tuh ngomong dengarkan apa lalu akhirnya? Ya kebangetan kalau karena ini aku kena COVID ya kebangetan tak bener ya. Artinya ya sini kurang bersih namanya sampai saya kena COVID ya. Saya jangan membandingkan sekarang ada paroki begitu, tapi itu karena ya ketidaksengajaannya itu promo itu ya di luar ya sudah itu juga untuk mendidik kita untuk punya peduli. COVID ini tidak hidup sendiri, saya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau saya sakit, semua juga ikut sakit sekarang ini dengan virus itu. Nah, kalau semua bersih, saya harus bertanya, apakah aku juga bersih untuk tidak membuat kelompok ini menjadi sakit. Nah, karena itu aku diberangus. Walaupun aku mengatakan aku sehat, ya kamu sehat, tapi bisa membawa penyakit OTG. Nah ya sekarang, jadi kita tidak bisa lepas. Itu bagus itu. Jadi manusia tidak ada yang sombong karena kekuatannya sendiri. Tapi bersama-sama dan itulah jalan menuju ke Tuhan. Marilah dengan ini kita akan merayakan Ekaristi Kudus supaya iman dan kasih kita ber Tuhan makin berkembang. Amin.